Bang Andre, lagi ngapain sih? Kan lagi mau opening. Oh, udah opening? Iya. Maaf, selamat pagi. Aduh, belum sarapan dari rumah. Ini lagi ngapain? Lagi nyabu. Ya Allah, Bang Andre, jangan, dosa. Udah ditinggalin aja, nggak boleh nyabu ya. Kenapa sih lu? Nggak boleh nyabu, Bang Andre. Nyarap. Jangan, Bang Andre. Nyarap bubur. Nyarap bubur. Oh ya, boleh. Harus dikatakan kan nyabu. Iya, Tuh, aku udah beliin buat kamu tuh. Iya, Cobain makasih. deh. Ya. Jangan diaduk. Kenapa? Enggak, aku nggak suka bubur yang diaduk. Enak, harus diaduk dong biar nyampur semua bumbunya, ayamnya. Enggak, bentuknya jadi aneh. Ya kan buat dimakan, kalau mau cuma buat dipajangan doang nggak Enggak, apa-apa. gua nggak suka kalau bubur diaduk. Bubur tuh harus begini Kenapa aja. sih? Jadi Kenapa? Emang makannya kenapa? dari sisi kiri, kanan, ini satu arah. Setahu gue ya, kalau orang makan bubur tuh harus diaduk biar nyampur semua ada bumbunya. juga yang nggak suka diaduk. Kok begitu sih? Iya, kita masuk ke segmen ini ya, segmen yang seru banget di pagi hari yaitu Semangat Pagi. Nah, sekarang kita ngomongin soal sarapan bubur. Jadi Favorit gua nih, sarapan favorit gua. bubur itu diincar di pagi hari sama malam hari. Malam-malam juga orang banyak banget yang nyariin bubur. Iya. Dan ternyata orang tuh cara sarapan bubur beda-beda. Ada yang suka diaduk sampai rata. Itu saya. Ada yang nggak suka diaduk sama sekali. Itu saya. Saya nggak suka diaduk sama sekali. Kenapa harus diaduk? Karena gini, kan bubur tuh suka ada bumbu Asinnya gitu. asin sama yang apa kuah yang kuningnya tuh. Itu kalau nggak diaduk dia nggak nyampur. Kecuali buburnya nggak pakai kuah. Ada kan bubur yang plain Iya, doang. yang plain. Nah itu boleh nggak usah Tapi diaduk. kalau gue apa ya, walaupun dia ada kuahnya kuningnya itu makanya Tetap nggak mau. Tetap nggak mau. Ih, aneh Kalau nggak banget. setengah. Kalau Nggak pacar suka apa? bubur. Kenapa? Kenapa? Lembek-lembeknya itu nggak suka aja. Justru enak kan ya, mencernanya lebih gampang. Nggak kayak apa ya lihatnya nggak. Kayak apa? Karena dari Cari aja bubur, misalnya bubur kalau ke tukang bubur, cari yang lontong. Berarti itu lontong namanya bukan bubur. Bubur lontong. Lontong sayur. Lebih ke lontong Lontong sayur. sayur. Kita tanya nih sama sahabat pagi, lebih suka bubur yang diaduk atau tidak? Kalau gue makan bubur itu, gue nggak suka makannya diaduk. Karena kalau diaduk tuh nggak enak banget. Dan itu bikin encer-encer gitu, bikin gue langsung nelen. Emang sih bubur langsung nelen, tapi nggak suka kalau langsung ditelen-telen gitu, enak gitu deh. Kalau saya makan bubur biasanya nggak diaduk. Karena kalau diaduk itu lebih kelihatan nggak enak atau lebih banyak, jadi udah kenyang duluan. Biasanya kalau aku makan bubur, aku biasanya milih untuk nggak diaduk. Karena kalau diaduk, tampilannya jadi berantakan, kurang rapi. Kalau gue makan bubur kayaknya milih nggak diaduk, soalnya agak mencair nanti. Kalau aku makan bubur, aku lebih pilih diaduk, soalnya biar bumbunya nyatu, terus itu bikin lebih enak. Kalau gue makan bubur, gue lebih suka diaduk, karena lebih enak aja dibanding nggak diaduk. Kalau gue makan bubur, gue pilih diaduk. Soalnya rasanya lebih kecampur aja. Jadi berbagai macam pendapat lah ya, ada yang suka, ada yang Suka juga enggak. kalau diaduk. Ini ada beberapa sarapan khas di seluruh dunia. Sebelum kita membacakan sarapan khas apa aja, saya mau tanya dulu sama Hesti. Hesti itu sarapan paginya apa biasanya? Apa? Roti sama salep. Roti sama selai. Kalau salep kan buat obat. Oh iya, selai. Biasanya roti sama enggak selai. sih, tergantung maunya apa. Kalau sekarang jarang sarapan, aku makan roti. Terus kalau nggak minum itu, yang pasti lemon, lagi suka gitu. Oh, aku juga pengen nyoba tuh sama gandum ya. Iya, Roti pokoknya gandum ya. lemon gitu. Tapi kalau yang berat-berat, kalau lagi masakan lagi harum banget di dapur nih, si mbak gue lagi masak, tuh makannya nggak ada di situ. Oh, berarti sebetulnya sarapannya udah cukup teratur ya. Sama kayak Pace sih. Pace juga Pace cuman roti doang sedikit ya, Cik. Sama. Cuma dicampur nasi. Kemarin saya lihat dia sarapan bukan itu, Pak. Kenapa? Dia nasi goreng. Terus? Nah, sama nasi putih. Jadi nasi putih lauk pauknya nasi goreng. Sebentar. Sepatu baru nih. Sepatu mahal banget. Hesti suka gitu. Saya baru lihat nih. Pak, ini kan mahal banget, Pak, sepatunya. Esti. Gila, wah emang luar biasa orang kaya ya, Bang ya? Enggak. Ini mahal banget nih, Pak. Ini murah, Saya lempar, Esti. cobain ya. Jangan dilempar dong. Emangnya Tonight Show? Ini murah. Maksud sih murah, Pak. Saya tahu ini Iya. mahal banget, mereknya Kalau mahal saya banget. memang begitu. Kalau saya pakai apa aja kelihatannya mahal. elah. Ini sebetulnya prakarya saya. Apa Ini ya? dari kulit duren yang nggak kepake. Saya bentuk begini, kemudian saya pilok. Masa sih, Pak? Iya, langsung saya kasih merek. Mereknya apa, Pak? Lo centong. Udah.
Gak usah yang mahal-mahal, yang penting keren dipakainya. Ngomong-ngomong soal sarapan nih, tadi sudah dijelaskan sama Hesti. Ini juga ada sarapan yang dikutip dari Times of India. Berikut negara dengan sarapan yang mempunyai khas tersendiri. Jepang. Kalau Jepang, sarapan khas Jepang adalah terdiri dari Beras. seafood dan makanan fermentasi. Nah. Natto, sejenis Kedelai ini ya. Oh, ini kayak Kedelai fermentasi. enak ya, tapi kayaknya kelihatannya. Kalau di Spanyol, Di Spanyol sarapannya lain lagi. Ini pakai ikan laut. pakai ikan laut, berasal dari kekayaan laut. Jadi, karena negaranya adalah negara maritim. Biasanya makanan Iya. di Spanyol terdiri dari ribuan penggabungan resep. Salah satu sarapan sederhana khas di Spanyol adalah churros. Iya, saya suka banget waktu ke Spanyol. Iya, saya saya juga cari nyobain, ini. enak banget ini. Churros. Tapi Dicocol pakai coklat tuh. atau Ininya pakai sendiri udah ada gulanya, Sti. Ini kan taburin gula putih kan nih. Gula halus. Iya. Nanti dicocol ke sana. Itu enak. Tapi sekarang kan churros juga ada yang asin juga, di dalamnya ada sosis, ada Ya, lain betul, kayak betul, gitu-gitu. betul. Churros. Churros. Kalau di Spanyol. Nah, kalau di Turki, Nah, bagus menu nih Turki khusus sarapan Turki itu bernama menemen. Apa Ibu ngomongnya? Menemen. Yang terdiri dari tomat panggang, zaitun, dan telur. Kemudian disantap bersama. Enak banget ini, enak Nggak apa-apa kalau tomat panggang, Mas. Enggak sih, kalau tomat panggang enggak deh. Jadiin sambal aja deh, gue bisa deh kalau sambal. Kalau di Kamboja, sarapan masyarakat Kamboja adalah bubur beras atau babao. Oh, babao ini. Babao, bubur ayam dan bubur laut juga menjadi menu sarapan khas di sana. Kalau ini namanya babao. Enak juga deh dicobain buat di sawat pagi bikin di rumah ya. Iya tuh anaknya. Kalau di Swedia, bahan sarapan di Swedia itu terdiri dari ikan, daging, dan kentang. Wow. Sarapan terkenalnya adalah bakso Swedia yang disajikan secara tradisional dengan saus kentang rebus dan selai lingonberry. Di samping sarapan, negara-negara tersebut juga mempunyai aturan makan yang unik. Oh, ada beberapa negara punya Iya. aturan makan yang unik. Yang pertama nih, hindari makan pakai tangan. Ini daerah Chili, di negara Chili. Berarti pakai kaki dia makannya. Pakai sendok mungkin. Jadi etika makan di negara Chili ini cukup formal, ya. Tidak ada makanan yang boleh disentuh secara langsung dengan tangan, meskipun hanya kentang goreng atau kacang goreng. Wah, di Indonesia udah main habak aja, Pak. Main raut kan kalau sini kan. Geli kali ya kalau orang cilik datang ke Indonesia ngelihat Jadi mungkin pakai tangan makan. mereka ingin menghormati Steril makanan kali ya. steril dan juga steril kali ya. Tapi kalau misalnya di Cina ada aturan makannya jangan membalikan ikan kalau kita ke Cina. Pantangan kali ya itu ya. Setelah makan ikan di satu sisi, kita membalikan dan memakan di sisi satunya lagi. Tapi di Cina itu berarti daoyue atau bernasib buruk. Hal ini ibarat membalikan perahu nelayan yang sedang menangkap ikan. Kalau Jadi, gitu gimana makan yang sisi sebelahnya gimana dong? Nggak endes Iya. Kalau lagi makan gurame bakar atau gurame goreng kan, ketika kita udah satu sisi itu udah habis dibalik kan, wah baru lagi. Iya kalau gini berarti sebelah aja ikannya berarti kan? Iya mungkin dia dipotong dibagi dua kali dibagi ya, dua kali, biar ya. nggak mubazir. Lain lagi di Cina, lain lagi di Italia. Kalau di Italia gimana? Saya kan lama di Italia. Lebih 4 tahun. Atau cukup lama jadi tau banget bahasa Italia gimana Pak? Aku nyasar di sana. Nah, kalau nggak dikasih keju, jadi jangan minta keju parmesan di Italia. Kenapa Pak? Jadi gini, kalau nggak dikasih keju parmesan di Italia, jangan diminta. Karena menurut orang Italia, keju parmesan di atas pizza merusak cita rasa makanannya. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya nggak dikasih itu jangan diminta, dimin aja. Karena emang udah ada aturannya. Kalau ada itu aturan. tidak bagus gitu buat si pizzanya jadi Tapi nggak bagus. kayak di Italia terus di beberapa benua Eropa dan Amerika juga kayak meminta saus, minta keju, maksudnya tambahan flavor di makanan itu dianggap tidak sopan. Iya. Jadi karena itu makanan udah enak dengan sendirinya, maksudnya harusnya dimakan terlebih dahulu, kalau ditambahkan rasa jadi rasanya beda. Gitu. Betul. Katanya tidak sopan. Ada juga ini jangan menggunakan garpu di Thailand. Nah, Di negara barat, garpu itu merupakan salah satu alat utama saat makan. Tapi di Thailand, garpu itu cuma buat pengatur makanan, nggak lebih. Sebagai pengganti garpu digunakan sumpit. Saya baru tahu itu. Tapi dia punya penggantinya yaitu sumpit, chopstick. Kalau ini ada juga, jangan menancapkan sumpit di mangkuk nasi. Nah di Korea juga kan seperti ini. Biasanya kalau makan pakai sumpit, sumpit itu diletakkan di mana saja. Kalau di Jepang, pantang menancapkan sumpit di mangkuk nasi kalau lagi makan. Soalnya sumpit yang ditancap di mangkuk itu berisi nasi, biasanya ada
ada di pemakaman. Oh. Itu artinya lagi berkabung gitu. Nah, oke. Itu kan tadi yang dari sana. Sekarang saya mau tanya, kebiasaan dari kecil pernah nggak ngalamin orang tua kita ngomong pantangan-pantangan yang boleh ketika makan? Masih ingat nggak apa aja? Nyeplak apa? Iya, berisik. Berisik gak boleh. Itu nggak boleh. Terus habisin, kalau nggak ntar dapet Ntar suaminya yang jenggotan. Atau Dewi Sri nangis. Iya, ntar berasa nangis. Boleh juga sebenarnya dimasukin supaya orang luar negeri tahu ya Kita juga ada aturannya, makan. aturan makannya. Oke, paling banyak kalau sarapan tuh berapa mahal sih, Esti? Ya kurang lebih 20 juta lah. Jadi waktu itu saya lagi sarapan, lagi kebetulan lagi nge-DP-in motor sama mobil. Berarti uang buat DP motor. Pagi-pagi datang ke showroomnya gitu. Kaget Habis saya. sarapan. Saya pikir beneran loh sarapan 20 juta. 20 juta lagi DP mobil, DP motor. motor kan harganya di bawah. Kalau 1 juta. sampai kamu sarapan sampai 20 juta, berarti kamu udah ngalahin supermodel. Nggak mungkin ada yang lebih mahal dari saya. Sarapannya tapi kalau di showroom. Supermodel aja tuh habisin 7 juta rupiah untuk sarapan. Masa sih? 20 juta. Iya. Nih, biar tampil tetap kece, supermodel Miranda ya, menghabiskan biaya sekitar 7 juta tiap sarapan tuh. Hebat banget sih. Makan apaan aja sampai 7 juta. Ya, dia nggak suka makan makanan yang manis untuk sarapan. Jadi dia buat jus untuk mencampur semua bahan sarapannya. Dia kagak tinggal di Indonesia sih, murah ini kali ya. Murah, coconut water air kelapa. Nggak nyampe 200.000. Ya elah. Ini kan coconut water air kelapa Air kan? kelapa. Di sini mah murah banget Nggak tuh. nyampe Di pinggiran 10.000. Ciledug Iya, dijual murah ada. banget. Itu di tempat syuting Tonight Show ada juga. Iya, acai berries. Acai berries. Ini murah banget. Mahal. Di sini mahal. Acai bukannya yang Itu acai. acai ya? Ini coba coconut milk, susu kelapa. Emang mahal ya? Susu kelapa murah. Ada di sini. Ya ilah. Ini elah chia seed. Oh, chia seednya per poundnya $13,29. Itu sekitar sekarang dolar udah 14.000 ya Pak ya. Lumayan juga sih, hampir 200 ribuan lah ya. Namanya juga udah pusing, pantesan mahal. Nih. Coba suruh ke Indonesia tuh supermodel, pasti jatuh di sini murah. Paling 3 juta lah. Oke, nah ngomong-ngomong tadi ngomong supermodel yang sarapannya sampai 7 juta rupiah. Indonesia juga mempunyai supermodel. Oh, banyak supermodel Indonesia. Kita tanya mereka deh, Salah kira-kira satu kalau mereka supermodelnya. sarapannya sampai berapa juta sih? Oke. Siapakah supermodel ini? Ada halo. Endita di Endita, telepon. Halo. selamat pagi. Berapa juta? Aduh, nggak nyampe juta-jutaan deh. Tadi katanya kan si Miranda Kerr itu sampai 7 juta untuk sarapan doang. Iya. Karena sarapannya dia menunya agak luar biasa tuh ya. Ada apalah, acai berry dan bahan-bahan yang mahal. Lo ada ini nggak sih kriteria tersendiri nggak sih buat sarapan? Kriteria tersendiri ya udah sarapan yang mudah dicerna. Paling bubur ayam 50.000 ber-5 porsi aja. Iya sih. Oh iya benar. Iya, 50.000. Oh kalau Endita lebih ke vegetable mix ya. Tahu vegetable mix? Hah? Sayuran dicampur Pak? Kerodok. Oh, kredok. Ya paling ditambahin buah atau orange juice udah paling pol itu. Paling Iya. mahal berapa sih? Kalau misalnya lagi... Paling enggak ya 100.000 lah, itu juga bukan buat aku sendiri, buat keluarga juga. Iya buat rame-rame Tapi, ya bareng-bareng. Dit, kalau misalnya lagi ada show gitu kan, terus diharuskan makan diet khusus gitu. Pernah nggak sih memang makan makanan yang benar-benar mahal gitu untuk sarapan doang? Paling diet mayo itu kali ya, seminggu itu juga paling habisnya 2 juta. Iya, tapi nggak nyampe, nggak sehari 7 juta ya? Nggak sehari 7 juta juga. Iya. Itu pada makanan. Penting juga enteng dicerna sama ususnya juga, jadi nggak berat, sarapan nggak usah berat-berat. Jadi nggak Endita ada makan nasi nggak sih? Makan nasi dong, nanti pingsan kalau nggak makan Dia nasi. mah badannya. Tapi badannya bagus terus ya. Katanya nasi itu bikin gemuk. Olahraga. Oh iya. Ih. Endita lagi apa nih sekarang nih? Lagi bikin kue nih, aku lagi jualan kue, jualan Kue cake. apa? Ada Budapest cake, online gitu. Kirim mau dong. kirim dong ke pagi-pagi dong. Nanti kalau main aku bawain ya. Iya benar ya. Besok kesini ya, besok kayak bawa kue ya. Iya, besok aku bawain. Ya oke. Asik. Sip. Endita Thank you, makasih ya, Endita. salam keluarga semua. Iya, sama-sama. Dah. Udah. Bye. Dia udah punya anak juga badannya tetep aja Pak kayak Iya, Lindi. kayak begitu. Aku pengen deh Kurus kayak gitu banget. Tipker Pak, tipis kering. Jadi kalau gitu kita akan balik lagi, kita Ya. akan bahas lagi yang lebih seru. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi Semangat. Semangat.